Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi syariah menginspirasi hidup bersyariah. Alhamdulillah hari ini inspirasi syariah bisa kembali menyapa para pemirsa. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Tema yang mungkin bagi sebagian orang ini tema yang apa istilahnya? Karena memang akhir-akhir ini kita sangat disibukkan oleh Crazy Rich yang ditangkap oleh polisi. Ada Indra Kents, ada Dodi Salmanan. Nah, itu beberapa contoh artis yang itu mengaku orang kaya, tapi ternyata ujungnya dibui. Nah, seperti apa sih sebenarnya inspirasi syariah pada tema hari ini? Tema pada hari ini adalah buat apa bisnis kalau tidak berkah. Di studio sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah yang akan membahas tentang bisnis berkah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Sudah siap menyampaikan materi? Siap, alhamdulillah. Kita ngobrol ya, Iya, diskusi ya monggo. tentang bisnis berkah. Silahkan tanya apa Oke. saja. Bisnis berkah itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Bisnis berkah. Heeh. Pengen tahu? Iya, penasaran nih. Karena akhir-akhir ini tadi yang sudah saya sampaikan banyak sekali orang-orang yang gayanya gila harta, bahkan pamer-pamer harta, tapi ujung-ujungnya malah bohong dan ditangkap oleh polisi. Iya. Ini fenomena apa sebenarnya ini, Ustaz? Itu tandanya tidak berkah tuh. Hmm. Siapa tadi namanya sebutin? Doni. Ada Indra Kents, ada Pakai Doni inisial aja deh. Salmanan. Oh Pakai iya. inisial. Iya. Tapi ini udah diketahui publik udah kayaknya viral ya. ya. Doni Salmanan dengan Sama Indra Indra Kents. Kents. Itu baru contohnya, belum ada. Mungkin ada lagi yang belum ketangkap. Nah, itu baru ketangkapnya. Mungkin banyak contoh-contoh Iya, yang iya. lain. Nah, mereka berdua ini pengen cepat kaya. Pengen cepet kaya, Umur 25 tahun bisa mengumpulkan ratusan miliar. luar biasa. Asetnya sudah ada di tangan polisi sekitar 60 miliar. Itu baru yang tertangkap, Baru belum yang lainnya. baru yang diketahui dan ditangkap oleh polisi. Lalu dua orang itu siapa sih? Heeh. Dia itu sering muncul di YouTube. YouTuber. Ya. Dia berpikiran gimana caranya ingin mendapatkan uang cepat atau kaya cepat dalam waktu singkat. Oke. Dalam waktu 3 tahun dia bisa punya segala-galanya. Ya. Bahkan dia bisa memberikan kepada orang-orang yang terkenal uang miliaran. Untuk apa? Untuk naik brandingnya. Oke. Ya, dia mencoba ngasih kepada Atta Halilintar. Ya, pokoknya YouTuber itu sudah terkenal. Nuhun. Supaya apa? Itu namanya pansus apa tuh? Pansos. Pansos. Panjat sosial. Pansus Oke. beda lagi. Panjat sosial supaya apa? Supaya naik dan memang terbukti naik. Heeh. Setelah itu dia mendapatkan brand bagus sehingga pada saat dia menyampaikan katanya trading bisnis yang sangat menjanjikan, ternyata di balik itu adalah bohong. Dia berarti kayaknya kaya bohongan. Berarti itu salah satu tanda tidak berkah mungkin, Ustaz. Salah satu tanda berkahnya apa? Berarti bisnis yang berkah itu seperti apa sebenarnya? Kalau tidak ditangkap di penjara mungkin itu berkah. Tapi yang paling penting adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah tandanya berkah. Intinya berkah itu adalah tertambahnya kebaikan. Oke, bertambahnya kebaikan. Ya, ziyadul khair ya, bertambahnya kebaikan itulah tandanya dia itu berkah. Kebaikan di mana? Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi ada juga kebaikan-kebaikan didapatkan di dunia tapi di akhirat tidak dapatkan. Itu belum berkah, belum cukup dikatakan berkah. Karena orang sukses itu tidak hanya sekedar sukses yang ada di dunia. Dia bisa mendapatkan segalanya, harta, semua punya, kapal pesiar punya dan segalanya punya, bahkan klub bola pun dia punya. Belum tentu di akhirat dia bisa selamat. Yang dikatakan berkah itu bahwa kekayaan yang dia miliki, sesuatu yang dimiliki justru mendapatkan pahala, terus mendapatkan kebaikan dan memberatkan dia dihisab nanti ke kanan, nanti dihisab oleh Allah SWT. Insya Allah itulah artinya definisi dari berkah. Oke. Kalau sekarang terkait dengan fenomena yang saat ini terjadi nih, Tad. Banyak YouTuber yang dia memang mempamer-pamerkan harta. Sebenarnya pamer harta itu boleh apa enggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. ciri dari ketidakberkahan. Betul. Tidak boleh kita memamerkan itu. Kenapa? Memang tidak boleh. Hukum syara'nya mengatakan seperti itu. Yang justru kita pamerkan, bukan pamerkan ya. Karena sesuatu pamer kebaikan pun itu dianggapnya apa namanya?
ria atau ujub ya, membanggakan dirinya sendiri itu pun tidak boleh. Membanggakan dirinya itu, apalagi membanggakan harta, mobil dipajang, kemudian dibikin video, kemudian apapun dibuat konten supaya apa? Kontennya bisa naik. Setelah naik dia dapat branding, dan branding dia dapat pada saat penawaran bisnis dia mendapatkan invest yang padahal itu adalah bodong. Jadi sebenarnya intinya dia ingin cepat bisnisnya hasilnya bagus secara instan. Umur 25 tahun, dari dia mulai bisnis 21 tahun, 25 tahun sudah segalanya didapat. Tapi akhirnya apa? Dampak jangka pendeknya justru ditangkap oleh polisi. Kalau tujuan pamer itu untuk memotivasi orang gimana? Tujuan pamernya untuk memotivasi orang-orang yang kelas bawah, cara yang memotivasi miskin-miskin tidak harus dengan pamer. Oh, enggak usah dengan pamer. Tidak boleh dengan pamer. Jadi memotivasi juga ada tata caranya dalam Islam. Kalau misalnya menyimpang dalam Islam, itu bukan memberikan motivasi, itu memberikan contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik kalau dicontoh oleh orang lain, maka dia kedapatan dosanya orang lain mencontoh itu. Jadi jangan merasa bahwa ini motivasi, ini dengan alasan-alasan yang katanya syar'i, tapi justru di hadapan Allah SWT itu tidak baik. Kalau kriteria bisnis berkah itu sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, menurut Ustaz. Bisnis berkah itu adalah sesuai dengan syariat Allah SWT. Harus sesuai dengan sunnah Allah. Ada 3 hal yang ada perlu 3 hal. diperhatikan. Ya, pertama, dia zat yang dilakukan dalam bisnisnya itu harus halal. Harus dipastikan halal. Harus pastikan halal. Contohnya apa? Kita tidak boleh bisnis jual beli khamar, tidak boleh bisnis jual beli babi, atau sesuatu yang memang diharamkan oleh syara. Kalau yang sekarang tuh yang trading itu gimana tuh? Nah, trading itu perjudian. Oh, ya. Namanya aja yang bagus ya. Betul. Jadi trading itu lihat grafik, pokoknya ciri-cirinya dia kalau bisa melakukan teknis grafik, pada saat dia kelihatan grafiknya mau naik, dia invest, ya kan? Nah, kalau dengan grafik seperti itu hanya beberapa, misalnya 1 jam, 1 jam dia melihat grafik, ini dalam 1 jam ini dia harus beli. Kenapa? Cenderungnya naik. Pada saat menit 58 ternyata turun. Dia rugi sampai ratusan juta. Berarti itu bagian dari bisnis yang diharamkan. Karena ada unsur judinya. Ya, enggak jelas barangnya apa, bisnisnya bagaimana, itu enggak jelas. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita hidup di dalam nuansa sistem sekuleris. Yang melakukan penting untung. Aspek serba bebas, asas manfaat. Ada manfaatnya dia ambil, nggak ada manfaatnya nggak usah. Jadi manfaat itu jadikan patokan. Padahal bagi kita seorang muslim nih, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, patokan kita adalah halal haram. Oke. Di luar harus itu jangan halal dilakukan. Dan haram. Mau masuk neraka, cobain aja, celupin tuh ke air panas jarinya. Kuat nggak? Oke, itu baru yang pertama ya. Jadi zatnya harus jelas, bukan sesuatu yang diharamkan. Betul. Oke. Yang kedua, ada yang sifatnya itu yang korban dan yang melakukan itu, misalnya 2 orang nih jual beli, ya, ada transaksi. Iya. Bukan transaksi apa? Ada sesuatu yang salah satu pihak ini dirugikan. Misalnya pencurian, ya kan? Yang satu melakukan keuntungan, yang satu merasa dirugikan. Salah satu dijolimi. Nah, itulah yang diharamkan oleh syariat. Kenapa? Ada salah satu yang dizolimi. Karena dalam Islam tidak boleh la tazlimu wala tazlimu. Walaupun dua-duanya suka. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua itu salah satunya ada yang dizolimi. Merasa dirugikan atau dizolimi. Kalau bisnis yang sekarang yang semisal itu tuh, Pak. Seperti pencurian, pencurian, termasuk trading tadi. Yang trading juga termasuk ya salah satunya ya. Trading. Kalau trading mah dua-duanya zatnya memang haram ya, kemudian itunya ada yang dizolimi juga dan merasa berkorban dan dia merasa ditipu. Betul. Begitu. Dan itu faktanya terjadi ya. Terjadi. Dan ini hati-hati saudara-saudara, jangan sampai ya, inilah maknanya kita harus mengaji ya. Maknanya kita harus memahami hukum Islam. Ya. Kalau suatu bisnis dalam waktu beberapa detik atau beberapa jam itu bisa menghasilkan uang yang sampai ratusan juta, itu harus cepat kita curiga. Kenapa? Karena dari segi logik nggak akan mungkin waktu 3 tahun bisa menghasilkan 300 miliar itu dari segi bisnis nggak akan kecapai oleh logika kita. Itu dari segi logika ya. Jadi harus realistis ya. Harus realistis. Menurut Jadi kalau prinsip modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya,
itu salah. Harus ada tata caranya. Oh, iya. Menurut Renal Kasali, Heeh. orang seperti itu ingin instan cepat. Mm-mm. Ingin cepat sesuatu itu didapatkan tanpa harus menunggu lagi 10 tahun. Normalnya bisnis itu 10 tahun baru 10 bisa tahun. kelihatan. Ya kalau saya ngitung-ngitung, saya ngalamin juga bisnis ya. Itu 2 tahun masih goyang, 3 tahun masih ada cobaan-cobaan, pas 4 tahun agak lumayan, 10 tahun itu sudah mulai loading, sudah mulai bisa bisa dibuktikan bahwa ini berhasil apa tidak. Okay. Kalau dilewat dari 10 tahun dia runtuh, ya dia maju atau runtuh bisa kelihatan di umur-umur itu. Jadi patokannya 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau ada bisnis itu di bawah 10 tahun tapi udah luar biasa berarti omsetnya, ada sesuatu ya. Nah, jadi ini baru berapa tahun sudah bisa menghasilkan rumah, mobil mewah, Ferrari dan semua didapatkan oleh dia. Lamborghini kan, itu mewah sekali, dan kalau dikumpulkan ratusan miliar. Kalau si orang tadi, si YouTuber tadi, dia dalam menunjukkan saya memakai sesuatu ini semuanya total 300 juta. Dari mulai baju, kacamata, kemudian satu jam hari tangan, pakaiannya itu ya. Kemudian kaos kaki dan juga OTD-nya. baju, semua total dia sekitar 300 juta. Itu dipamerkan ke orang-orang. Luar biasa. Barang siapa yang ikut bisnis dengan saya akan cepat kaya seperti saya, mungkin simpulannya begitu. Nah, sehingga banyaklah orang melakukan invest ke dia. Oke, yang ketiga, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada transaksi yang memang diharamkan, padahal dua-duanya sama-sama ridho. Oh, ya jadi kan? Ridho itu bukan jaminan sesuatu itu halal. Betul. Kalau yang kedua itu kan salah satu nggak ridho. Kalau ini dua-duanya. Dua-duanya ridho, tapi tetap sama haramnya. Haramnya dengan nomor 1 dan nomor 2 sama, itu dosa. Dan ini justru banyak dilakukan juga oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin kemudian dia hijrah tapi nggak paham hukum Islam, toh melakukan hal yang sama yang nomor 3 ini. Contohnya misalnya akad yang salah. Oke, akad yang salah. Sirkah yang salah. Termasuk pinjam uang di bank ribawi. Itu adalah sama-sama ridho kan? Bank ridho nggak? Ridho. Yang minjemnya pasti ridho. Yang haram apanya dong? Transaksinya. Dua-duanya ridho kan? Tetapi justru itu di mata Allah SWT, waman ada faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang kembali ya, maka mereka, ini sama halnya dengan zina kali ya, dua-duanya ridho, dua-duanya suka, tapi tetap itu adalah perkara yang bisa aja diharamkan ya. Seperti kalau di zaman sekarang kan memang susah sekali nih mendeteksi mana sih bisnis yang haram, mana yang halal nih. Karena memang perkembangan teknologi itu kadang-kadang menipu nih. Sehingga mungkin muncul muamalah kontemporer yang saat ini kita sendiri kadang-kadang nggak paham nih hukumnya apa sebenarnya nih. Itu nggak paham karena kita nggak mengkaji lebih dalam. Coba deh kaji lebih dalam. Pertama, yang harus dilakukan oleh pengusaha itu harusnya menanamkan pondasi bisnis dulu. Pondasinya. Jangan melangkah bisnis sembarangan ya, tapi ngaji dulu pondasi bisnis. Ilmu dulu baru kuatkan dulu akidahnya. Kuatkan dulu akidahnya. Hukum syarat tentang bisnisnya halal apa haram. Setelah itu baru mempelajari tentang kaidah kausalitas untuk supaya bisnis itu sukses. Waduh, kalau gitu lama mau bisnisnya kan? Makanya heran kalau misalnya dalam waktu 3 tahun ini dia bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ini 10 tahun yang biasanya didapatkan oleh dia, ini bisa dilakukan bahkan 1 tahun bisa mendapatkan seperti itu. Kan aneh, ada sesuatu yang ganjil. Nggak mungkin itu, pasti ada sesuatu yang haram, ya kan? Haram di dalam, apalagi dari sisi Allah, dari segi negara aja sudah ditangkap, berarti kan melanggar undang-undang. Apalagi nanti jadi dua orang ini Indra dan Doni ini, dia dihukum di dunia, nanti belum kelar tuh di akhirat juga. Dia akan disiksa juga nanti di akhirat, karena hukum dunia itu tidak menjamin nanti di akhirat, kecuali hukum-hukum Allah ya. Tapi kan sekarang nggak diterapkan hukum Allah ya, sehingga hukum di sini dia lakukan, ya menderita juga, itu sebagai perskot atas perlakuan dia, DP-nya. Kemudian di akhirat lebih berat lagi dan lebih dahsyat lagi siksaannya. Luar biasa nih ya. Sore ini makin panas nih, tapi kita ingatkan juga pemirsa nih, jangan lupa ya di like, share dan subscribe supaya Inspirasi Syariah banyak menginspirasi para penonton yang ada di rumah. Makin menarik nih Ustaz bahasan kita nih. Bahasan kita tadi, buat apa bisnis kalau tidak berkah? Betul ya tadi ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwasannya bisnis yang berkah itu ada beberapa kriterianya.
Ada zatnya harus jelas, ya. Yang keduanya tidak ada yang dizolimi salah satunya. Yang kedua, dua-duanya walaupun sama-sama suka, tapi itu ada yang bermasalah dari sisi transaksinya. Luar biasa. Jadi para pemirsa jangan asal bisnis, ya. Harus tahu dulu ilmunya, perkuat akidahnya, ya. Walaupun lama kita mungkin belajar dulu nih merintis, tapi insya Allah kalau kita diawali dengan ilmu dan itu disesuaikan dengan akidah kita, insya Allah akan melahirkan bisnis yang berkah. Betul Ustaz ya? Betul. Nah, sekarang kita minum dulu, boleh minum? Oh, boleh ya benar. Sayang nih gak ada makanannya nih. Silakan Ustaz, diminum dulu. Diminum dulu. Jangan lupa para pemirsa sekali lagi di like, share, and subscribe ya supaya inspirasi syariah ini bisa menginspirasi yang lainnya. Inspirasi syariah menginspirasi hidup bersyariah. Sudah minumnya Tad? Sudah. Alhamdulillah. Bisa dilanjut? Lanjut. Kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sudah membahas ya, ada orang-orang yang memang itu dia pamer dengan cara pansos supaya mendapatkan perhatian dari masyarakat dan akhirnya masuk bui. Sekarang ternyata fenomena itu terjadi juga di kalangan masyarakat bawah nih, ya. Terjadi di kalangan masyarakat bawah ya, memang karena apalagi tambah pandemi ya seperti ini, kayaknya hidup itu hanya untuk mencari harta gitu. Ya, mencari harta dari ya memang kita tidak bisa pungkiri saat ini memang kondisinya sedang sulit gitu, ya. Apalagi di masyarakat mungkin karena kurangnya uluran dari pemerintah saat ini gitu ya. Dengan cara apapun tanpa memperhatikan lagi aspek halal dan haramnya, mereka yang penting punya uang. Fenomena apa sebenarnya ini? Ya, inilah dampaknya kalau tidak diterapkan syariat Islam. Kenapa? Karena kita seperti ikan yang hidup di darat atau manusia hidup di lautan. Kita seorang muslim tidak hidup di dalam nuansa Islam atau dalam naungan Islam. Kita hidup di dalam naungan kapitalisme sekulerisme. Itulah karena apa kita seperti di penjara. Karena tidak sesuai habitatnya, karena tidak sesuai dengan habitatnya. Contohnya begini, pada saat saya butuh modal untuk melakukan bisnis, kan saya butuh modal nih menjual membeli bahan baku, kemudian kita olah dan jadikan suatu produk untuk kita jual. Nah, itu kan butuh uang dan cukup besar karena pesanannya misalnya banyak, berarti kan butuh modal banyak. Nah, kadang-kadang orang berpikiran kalau tidak dikuatkan iman, nggak ada iman, kemudian nggak ada solusi yang di depan mata apa yang paling mudah, yaitu bank. Dan itu yang mau nerima. Ya, walaupun misalnya ada juga yang mengatakan lebih baik ke keluarga, tapi kalau misalnya keluarga nggak ada, teman-teman nggak ada yang bantu, bahkan kalau misalnya kita minta bantuan ke keluarga ribet banget, ya kan ribet banget kan. Benar-benar. Kemudian juga ke teman-teman juga sama-sama ribet dan nggak enak, lebih baik ke bank saja, lebih singkat dan lebih enak. Tanpa ada sesuatu yang memang mengganjal, ya cukup dengan pengumpulan data beres cair ya kan. Dan jaminannya. Nah itu kan cara singkat untuk yang mendapatkan modal. Kenapa? Karena memang itu dilakukan di dalam sekulerisme kapitalisme yang membolehkan aktivitas ribawi itu. Kenapa? Karena dalam kapitalisme itu justru riba itu dianggap suatu jantungnya dalam ekonomi nasional. Itu jantungnya, aktivitas riba itulah, yaitu melalui bank itu. Bank itu adalah jantungnya supaya manusia itu bisa bergerak, aliran darahnya terus berputar, cash flow-nya terus mengalir, ekonominya terus meningkat, yaitu dengan detak jantung ya dipompa dengan bunga, itu pompanya dengan bunga, kemudian aliran darahnya itu adalah uang itu sendiri, ya kan? Kemudian dia mengalir. Nah, kalau misalnya bunga bank ya itu memang dianggap sebagai salah satu sama dengan jual beli, suatu saat itu akan kolap itu negara tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan aktivitas sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan dampaknya apa? Dampaknya yang kita alami adalah kita mendapatkan azab di sisi Allah dalam bentuk kita kan sering dapat dengar berita banjir. Betul. Ya kan? Itu akibat apa? Siapa tahu memang kita sering melakukan aktivitas ribawi kan, dan itu dihalalkan di kita. Jadi di Indonesia ini, terutama di negara-negara yang ada di seluruh dunia, aktivitas ribawi itu memang wajib. Kenapa? Kalau kita mau aktivitas legal, apapun, ya, misalnya mau pinjam uang ke bank, itu riba itu sesuatu yang diwajibkan. Oh iya. Jadi wajib hukumnya riba itu. Bunga itu wajib.
Kalau dia ingin minjam tanpa ada bunganya nggak akan diterima oleh Nah, bank. betul. Berarti kan hukumnya wajib Bang Iya, gitu kan. udah menyalahi ya. Udah menyalahi dari situ. Akhirnya apa? Ya akhirnya yang menciptakan langit dan bumi marah dong. Betul, betul. Kok nggak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala sih? Mm. Orang matahari aja mau berputar mengelilingi matahari Iya, ikut bumi aturannya. 365 Nggak pernah protes nggak ya. pernah protes, Hmm. ia ikut aturan. Heeh. Dan apa yang terjadi kalau misalnya matahari satu Protes. detik saja ya kan keluar dari Baper edaran ya, itu, nggak maka mau. kita akan semuanya akan kiamat walaupun hanya satu detik edarannya itu dia keluar. Betul. Kenapa? Karena taat kepada aturan Allah. Nah, kita keluar dari aturan Allah, berani-beraninya memakai ribawi ya. Kalau memang itu terus dilakukan oleh manusia, maka kalian sama dengan mengajak perang dengan Allah. Oke. Tapi masalahnya mungkin di sebagian besar masyarakat, Betul. bisnis tanpa bank itu kayaknya nonsen itu. Nggak akan ada artinya karena memang tadi itu permodalan yang serba terbatas gitu. Solusinya seperti apa sebenarnya? Ada solusinya. ada. Makanya ngaji. Oke. Oh, Ya. ini mungkin bagi pemirsa yang perlu disampaikan nih, Pak Endang ini adalah pembina Asalim, Aliansi Pengusaha Muslim yang ada di Banten. Ya, mungkin silakan para pengusaha yang mungkin lagi kebingungan. Tapi kalau modal beliau juga terbatas kayaknya ya. Insya Allah ada. Oh, ada ya. Tenang aja. Insya Allah ada ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya. Aliansi Pengusaha Muslim ini akan memberikan sebagai wadah ya untuk kita saling menguatkan ya, menguatkan bisnis ya, menguatkan akidah kita juga ya. Seperti apa sih sebenarnya Aliansi Pengusaha Muslim itu? Seperti apa geraknya nih? Islam tidak mungkin tanpa penyelesaian. Oke. Segala masalah yang ada pasti Semua ada solusinya. Ada solusinya. Dan solusi yang utama saat Apapun ini masalahnya, ada Islam solusinya. Islam Oke. solusi. Bisa. Oh, bisa. Oke. Bisa yang ini. Jadi dalam Islam kita mengenal syirkah. Oke, syirkah. Syirkah itu solusi yang manis, cakep, luar biasa dan betul. tinggi nilainya di sisi Allah. Kenapa disebut tinggi? Karena barang siapa yang bersikah antara satu orang dengan satu orang lain, yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah ikut bersyirkah. Tandanya apa Allah bersyirkah itu di sini? Artinya Allah sangat kangen dan sangat ingin mencintai kepada orang yang bersyirkah. Betul. Ya kan? Asalkan apa? Asalkan transaksinya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang melakukan syirkah itu saling sama ridho. Ya, sama-sama ridho. Iya, Transaksinya halal, sama-sama ridho, maka Allah akan yang ketiganya sebagai saksi, sebagai ikut serta juga. Tapi kalau satu saja hukum salah dilanggar, Allah akan keluar dari syirkah tersebut. Dan Allah tidak ridho. Tidak ridho. Artinya apa? Pasti Allah akan mengazab kedua orang tersebut. Betul. Padahal sama-sama ridho ya. Tapi Allah tidak ridho. Berarti ketiganya itu Allah nggak ridho. Tapi gitu. masalahnya mungkin kalau mau bersyirkah yang punya modalnya ini kita nggak tahu nih di mana nih kayaknya tuh. Berarti ada dua posisi. Oke. Yang satu pemodal, yang satu pengelola. Betul. Dua-duanya harus ngerti hukum syara'nya tentang syirkah. Syirkah itu ada berapa macam, macamnya apa saja dan apa maksudnya. Kan syirkah ada 4 ya, syirkah mudarobah, syirkah abdan. Mudarobah itu artinya pengelola dan juga pemodal. Yang punya harta pemodal. Kemudian ada pengelola. Pengelola itu adalah yang punya keahlian, skill atau itu namanya syirkah mudharabah. Ada lagi syirkah abdan. Itu tanpa modal. Jadi ada satu orang tanpa modal, dia melakukan syirkah di situ. Bisa menghasilkan modalnya uang. dari orang ketiga. Bisa melakukan orang ketiga atau dia mencari order berdua, mencari order ke orang atau menjualkan barang ke orang. Ini asalkan kita punya keahlian masing-masing, dikolaborasi, syirkah abdan, dia bisa menghasilkan uang. Banyak contoh syirkah abdan tanpa modal bisa menghasilkan yang uang. Ketiga, mufawadoh. Ya, maaf, syirkah inan dulu. Syirkah inan dulu. Inan itu adalah orang yang punya modal plus skillnya. Apa skill itu? Pengelolaannya. Dia punya uang sekian. Saya juga ingin ngelola. Saya bagian marketingnya. Kamu bagian misalnya bagian produksinya. Ngeluarin uang masing-masing. Itu namanya syirkah inan. Nah, syirkah mufawadah itu ada syirkah gabungan dari ketiga hal itu. Kan cakep dalam Islam. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, orang yang punya skill pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi. Sedangkan dalam kapitalisme,
orang yang punya keahlian Mm-mm. cukup dari jadi jongos saja. Tahu Ah, jongosnya? ya, selamanya jadi kacung. Ya, betul. Kenapa? Dia punya keahlian nih, Betul. tapi ya namanya Stratanya nggak pemodal. pernah naik ya. Betul, dia pemodal itu akan bukan memanfaatkan, menggaji orang Menggaji. walaupun itu boleh Walaupun dalam gede, pandang Islam. gajinya Betul, tetap aja betul, jadi jongos betul. ya. Ya, artinya apa? Dalam Islam Eh. ada istilah syirka itu adalah menghargai Oke, pengelolanya. betul. Termasuk keahlian seseorang pun Keahlian seseorang dihargai. pasti akan dihargai. Walaupun boleh ijaroh juga boleh, nggak ada Boleh, masalah. oke. Dilihat dari kemanfaatan dari skill yang dia miliki, manfaat bagi si yang punya perusahaan tersebut. Iya. Jadi di dalam pandang Islam, insya Allah akan ada solusi yang Iya. yang luar biasa indahnya. Betul, betul. Ini kadang-kadang yang pemahaman-pemahaman ini sebenarnya kan ya Islam ada solusinya nih, tapi di Betul. tengah masyarakat ya mungkin ketidaktahuan terhadap solusi-solusi seperti ini nih. Gerak As-Salim itu sendiri seperti apa sih untuk bisa memahamkan tentang pemahaman-pemahaman ini di tengah masyarakat? Ya, kita akan menaliansi para pengusaha, Iya, betul. menggabungkan para pengusaha, mengajak para pengusaha. Yang paling penting dan utama adalah mengajak mereka untuk menanamkan bisnis pondasinya dulu. Pondasinya itu harus dikuatkan dulu. Oke. Kenapa pondasi dikuatkan dulu? Karena pondasi kalau tidak kuat, bangunannya akan cepat runtuh. Betul, betul. Dan itu pasti akan mengalami ketidakberkahan. Karena Sayyidina Ali mengatakan bahwa kalau dia melakukan aktivitas bisnis tanpa mengetahui hukumnya, maka pasti dia akan terjerumus kepada aktivitas ribawi atau transaksi yang tidak halal. Pasti itu akan terjerumus. Kalau sedikit-dikitnya serbuknya ya. Betul. Jadi harus benar-benar paham Betul, harus tentang paham. syirkah, Betul. tentang ijaroh, tentang apa saja yang berkaitan dengan jual beli, itu harus dipahami. Betul. Sehingga artinya apa? Artinya dia memahami dulu konsep rizki dalam Islam, konsep tawakal, konsep doa dan lain sebagainya dalam akidah. Setelah itu dia memahami konsep dalam syirkah dalam Islam itu bagaimana, hukum syaranya bagaimana. Setelah dia paham itu, baru dia harus mempelajari bagaimana kaidah kausalitas supaya bisnis ini bisa berhasil. Jadi ada 3 ya. Oke. Akidah, hukum syara, dan kaidah kausalitas mendapatkan keberhasilan. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Sebab akibat ya. Betul. Oke. Apa istilahnya kita kan tadi berbicara bahwasanya memang harus ilmu dulu ya. Betul. Intinya harus ilmu dulu baru amal. Betul. Sekarang bagi pengusaha yang memang kadung jalan nih, udah beramal dulu, udah berbisnis dulu nih, tapi ternyata tidak sesuai syariah. Nah, seperti apa tuh solusinya tuh? Selama dia masih bernapas, masih ada kesempatan Masih ada kembali. kesempatan walaupun hutangnya bertriliun-triliun ya. Banyak yang teman-teman kita hutangnya sampai ratusan miliar. Mereka tetap harus melakukan aktivitas taubat. Setelah dia mendalami pondasi bisnis. Dan taubatnya seorang pengusaha itu? Taubatnya adalah tidak mengazamkan dirinya untuk tidak melakukan ini lagi. Kemudian dia mengembalikan sesuatu yang bukan haknya. Jadi itu. Bunganya nggak usah. Bunganya nggak boleh diambil, pokoknya saja yang dibayar cicilannya. Nah itu yang paling penting. Dan teman-teman kita, yaitu nama di komunitas anti riba ya, mereka ada teknik-tekniknya sehingga bisa hanya bayar pokoknya saja dengan pengajuan BDO ke perusahaan-perusahaan bank. Itu bisa dilakukan. Dan itu dilakukan kenapa? Karena ada komunitas. Jadi intinya para pengusaha sobat semua yang ada di sini, gabunglah kepada komunitas As-Salim, komunitas yang anti riba, dan komunitas yang pengusaha mengajak kepada hijrah. Gabung ke sana. Nah, kalau sudah gabung, insya Allah teman-temannya akan memberikan tahukan, akan ada nasihat di situ, akan ada kajian-kajian pondasi bisnisnya, akan ada syirkah atau misalnya ada peluang-peluang sehingga tidak lagi atau tertutup kemungkinan untuk pinjam lagi ke bank. Kenapa? Karena masuk dalam komunitas, insya Allah ada yang membantu, misalnya ada yang saling menguatkan, saling kolaborasi dan bersinergi di antara teman-teman para pengusaha. Nah, As-Salim adalah satu wadah dalam hal itu untuk pertama menanamkan keimanan terhadap bisnis kepada Islam itu harus berkah. Kemudian juga bagaimana cara-cara syirkah, cara-cara itu akan pun diajarkan nanti insya Allah. Setelah itu barulah kita melakukan aktivitas, ya bisa kolaborasi, bisa apa, nah itu silahkan saja gitu. Nah itu asalnya misalnya ada wadahnya seperti ada wadahnya ya. Nah, jadi sekali lagi pemirsa Inspirasi Syariah, tidak ada solusinya dalam Islam ya, karena setiap masalah pasti Allah barengi dengan solusinya. Inna ma'al usri yusra,
Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan di itu. Ya termasuk salah satunya mungkin As-Salim itu bisa jadi solusi. Ya, bagi solusi bagi pengusaha-pengusaha yang kadung atau terlanjur ya ikut riba ya. Karena sekarang ya kalau sudah kita paham tentang riba itu seperti apa ya. Seperti apa sih sebenarnya riba itu tadi? Pokoknya haram dah. Oh, haram dah. Haram dah. Kita pinjam uang ada lebihnya. Nah, ada lebihnya. Riba. Apapun itu bentuknya. Apapun bentuknya. Apapun alasannya. Mau jasa kayak mau uang itu sendiri itu tetap haram. Pokoknya kalau pinjam ya harus kembalikan harus dalam ini bentuk. Juga kayaknya nih belum banyak yang paham nih ya. Bahwasanya ya apapun sebenarnya kalau ada kelebihan yang itu adalah akadnya pinjam meminjam. Beda ya kalau jual beli ya namanya untung ya. Kalau pinjam meminjam itu dikatakan riba. Apapun alasannya ya. Kalaupun biaya administrasi misalkan ada tambahan itu termasuk riba enggak? Termasuk juga denda. Waduh, luar biasa administrasi juga. Dan ongkos-ongkos lainnya itu. Jadi memang susah ya. Atau bisa saya pinjam uangnya boleh tapi pijit dulu saya nih. Berarti pijit itulah pijit kalau ribawi. Tidak diakadkan misalkan nih saya pinjam uang nih ya, tapi di luar transaksi itu. Kemudian dia melakukannya memang sudah terbiasa dia melakukan itu. Kalau sudah terbiasa ngasih hadiah misalkan itu boleh. Kalau sudah terbiasa sebelum pinjam juga dia sudah melakukan itu ke dia. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau belum terbiasa ini jangan. Ada tanda tanya ribawi gitu. Luar biasa juga. Dan satu hal lagi. Ini yang perlu diingat ini banyak bisnis bodong. Bisnis bodong itu suka menawarkan bisnis. Kalau misalnya Anda menginvestasikan 10 juta akan mendapatkan 10% per bulannya dari modal. Ini ingat, kalau 10%-nya ditarik ke modal itu sudah ribawi. Nggak boleh. Namanya bisnis itu, syirkah itu, persentase itu harus keuntungan, bukan dari modal. Harus dari modal. Hati-hati. Harus dari keuntungan, jangan dari modal. Betul. Kayak kasus Pandawa, Langit Biru itu kan memberikan suatu akad bahwasanya kalau kita ngasih 10 juta akan per bulannya dapat sekian dengan keuntungannya 10% dari modal. 10% dari modal itulah tanda ini bisnis nggak bener. Itu gampang mengedeteksinya kalau yang benar. Ada juga nih contoh kasus misalkan panitia lomba ngambil uang nih dari para peserta ya. Kemudian uang tersebut dijadikan sebagai hadiah. Itu bagian dari riba. Nggak boleh kan? Itu namanya judi. Judi kenapa juga. Karena ada uang yang diambilkan oleh peserta. Sama dengan judi itu. Harusnya begini, harusnya peserta itu nggak mengeluarkan uang. Gitu. Dia dapat hadiah itu boleh. Tapi kalau peserta semuanya dapat uang itu dikembalikan lagi ke peserta dalam bentuk hadiah kepada salah seorang dari peserta lomba itu namanya judi. Sama dengan main kartu cepret-cepret. Padahal itu banyak terjadi itu di masyarakat. Hati-hati. Jadi sesuatu yang banyak terjadi di masyarakat itu bukan berarti benar ya. Itu tugas As-Salim untuk menyadarkan mereka. Luar biasa. Maka bukan tugas As-Salim semua juga. Semuanya juga punya kewajiban. Punya kewajiban. As-Salim doang bahaya. Nanti kita masuk surga sendirian. Ada satu lagi nih. Saya juga tadi lihat nih. Ada buket bunga tapi isinya uang. Kita belinya kayak uang. Yang dibeli uang. Itu gimana juga nih Ustaz? Gimana? Ini kayak buket bunga itu tuh. Karangan bunga tuh. Terus isinya uang semua. Kita belinya kan pakai uang. Itu sama juga. Paket hadiah bukan? Tiap tahun? Iya buat kado, buat apa itu bisa. Parcel? Biasanya. Itu isinya uang semua. Ya nggak boleh parcel. Itu nggak boleh juga? Iya. Soalnya itu fenomena yang terjadi saat ini. Iya, uang 10 ribuan tuh dikumpul-kumpul tuh. Pakai jadikan kayak bunga itu tuh. Dihias buat ulang tahun. Dia kan beli pakai uang. Tapi yang dibelinya uang. Iya, hati-hati. Itu juga sesuatu yang nggak boleh. Hati-hati, iya. Oke. Aduh, luar biasa ya. Pembicaraan kita hari ini luar biasa menarik ya. Jadi sekali lagi buat apa bisnis kalau tidak berkah? Yang kita cari itu berkahnya, bukan hanya untungnya, ya. Karena memang usaha itu bukan hanya perkara untung dan rugi. Seperti bagaimana tuh di As-Salim itu? Bisnis itu bukan hanya untung rugi. Tapi juga berkah. Dan juga kaitannya dengan surga dan neraka ya. Bisnisnya tidak berkah, maka dia akan ke neraka. Ketika bisnisnya berkah, insya Allah masuk surga. Buat apa sih kita kaya kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Apalagi masuk bui.
Masuk bui mah ringan. Oh, ringan ya? Masih Tapi ringan. malunya itu ringan, Iya, masuknya tapi dikasih di makan akhirat lagi. lebih berat lagi. Oke, luar Ya biasa. kan? Jadi sekali lagi bagi para pengusaha atau yang mau berusaha ya, pelajari dulu ilmunya ya, perkuat akidahnya, gabung dengan komunitas-komunitas ya. Insya Allah itu akan makin memperkuat kita ya. Bagi para pemirsa Inspirasi Syariah, jangan lupa ya, tayangan ini pastinya bakal menginspirasi. Kalau ada campur tangan dari para pemirsa, caranya seperti apa? Cukup dengan di like, di share, and di subscribe supaya Inspirasi Syariah ini bisa menginspirasi kehidupan bersyariah ya. Sudah, kayaknya udah habis ya waktunya ya. Udah kerasa nih Tat. Emang luar biasa nih kalau ngomong-ngomong dengan As-Salim ini, bawaannya luar biasa, semangat terus, pengen usaha gitu, pengen dapat untung terus ya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan Inspirasi Syariah bisa kembali menyapa para pemirsa ya. Dan jangan lupa ya, di komen juga ya, dan berikan kritik dan saran terbaiknya ya, supaya sekali lagi ini adalah channel yang luar biasa ya. Channel yang bukan abal-abal ya, daging semua isinya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang minyak, banyak juga tuh viewernya ya. Sekarang kita sudah membahas tentang bisnis, insya Allah banyak juga viewernya ya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan fase ini segera berakhir ya. Fase kehidupan ini segera berakhir dan kembali Islam menjadi sebuah inspirasi ya. Syariah Islam diterapkan dan bisa menginspirasi kehidupan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih para narasumber. Terima kasih luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol kembali ya. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia ya. Jangan lupa sekali lagi di like, di share, dan di subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.